Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Museum Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah pemimpin perang Padri di Sumatera Barat melawan Belanda, teman-teman. Oke, ini pintu masuknya. Mari masuk ke dalam. Ini ada visi dan misi Museum Tuanku Imam Bonjol. Kemudian ini ada sedikit kata pengantar juga. Tuanku Imam Bonjol turut mewarnai sejarah perjuangan bangsa. Beliau seorang ulama, pejuang Padri dan pahlawan nasional. Bla 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 bla. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Ini cukup panjang. Kemudian di sini juga ada di tembok lantai bawah ada relief ya. Perlawanan menggunakan kuda ini dari pasukan padrinya pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Dan di salah satu ruangan ada replika ketapel besar teman-teman yang konon katanya juga digunakan dalam perang Padri melawan Belanda. Ini pameran senjata timur dan barat perang perlawanan rakyat Pasaman. Jadi pada intinya museum ini akan memamerkan senjata-senjata yang digunakan pada perang Padri ya, baik dari suku Minang ataupun orang-orang Belanda itu sendiri. Kemudian ini ada beberapa senjata ya, pedang, keris dan beberapa buah tombak ini yang juga sempat digunakan dalam perang Padri katanya. Ini dan ajaibnya teman-teman, Sumatera Barat ini termasuk provinsi yang sudah menguasai pembuatan senjata api cukup lama ya. Di sini disebutkan bahwasanya di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu sudah menguasai pembuatan senjata api sejak abad ke-16. Lumayan lama ya. Dan ini adalah senapan dan beberapa pistol, kemudian pedang peninggalan Belanda dalam perang Padri, teman-teman. Ini tombak berkait, di mana bagian ujung mata tombaknya itu memiliki kait yang kalau sudah menancap di musuh ini bahaya sekali nih. Lalu ini ada garis keturunannya Tuanku Imam Bonjol ya, tapi berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal, karena kita di Sumbar seperti itu adatnya. Beberapa lukisan ya yang menggambarkan perlawanan perang Padri menggunakan kuda, pedang, tombak, dan senjata-senjata tradisional lainnya. Ini adalah beberapa kostum-kostum yang digunakan para pejuang Padri masa lalu dan rata-rata itu berpakaian seperti pakaiannya ulama ya, jubah dan seperti itu. Kemudian di tembok-tembok museum ini ada beberapa lukisan ya yang menggambarkan mungkin perjuangan masa lalu. Ini pembuatan pedang ini. Dan ini bedil balansa atau kami di Minang menyebutnya badia balansa. Di sini keterangannya digunakan untuk menyerang musuh ya pada perang Padri sehingga tentara Padri sudah menggunakan senjata api juga ternyata ketika itu bukan hanya menggunakan pedang, tombak dan sejenisnya teman-teman. Ini dalam keterangannya merupakan miniatur meriam ya. Jadi bukan meriam yang asli tapi miniatur saja dengan peluru besi yang diisi mesiu gitu. Ini bentukannya kurang lebih. Oke, yang paling menarik bagi saya ya di sini ada satu buah busur yang diberi keterangan digunakan pada perang Paderi, teman-teman. Jadi kalau berdasarkan keterangan yang tertulis di sini, berarti pasukannya Tuanku Imam Bonjol menggunakan busur panah juga sebagai alat untuk bertempur ketika itu. Tapi kalau kita lihat dari segi bentuk busurnya, ini merupakan karakter busur longbow seperti busurnya suku di Mentawai. Jadi kalau kita lihat sekilas itu seperti busurnya Mentawai yang terbuat dari bahan ya bangsa palem sepertinya sejenis kayu nibung dan seperti ya seperti kayu nibung memiliki serat-serat seperti itu kurang lebih. Walau alam apakah ini benar-benar digunakan pada perang Padri atau bagaimana saya juga tidak tahu pastinya tapi dalam keterangannya seperti itu.
Ini adalah meriam bambu atau badia-badia batuang kami menyebutnya. Lalu di museum ini juga terdapat berbagai macam bentuk senjata tajam ya, mulai dari pedang, keris-keris yang saya tidak bisa memastikan, tidak ada referensi tertulis di situ juga bahwasanya siapa pemilik pedang-pedang ini dan sebagainya. Tapi beberapa memang berbentuk dari pedang-pedangnya bangsa Belanda dan seperti keris-kerisnya kita orang Minang ya, seperti ini. Jadi ya sepertinya ya senjata ketika itu saja, ada yang mungkin miliknya orang Belanda, ada juga yang miliknya orang Sumatera Barat seperti keris-keris yang kita lihat lah seperti ini. Ini keris-keris yang umum di Sumatera Barat. Kemudian ini ada tombak lurus, merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh pasukan Padri ketika perang itu ya. Bisa kita lihat beberapa bentuknya yang tersisa. Kemudian ini ada lukisan. Kalau dilihat dari lukisan ini, senjata yang ada di situ tombak, pedang, kemudian senapan. Kurang lebih seperti itu. Nggak ada panah sih sepertinya. Lalu ini ada sumpit. Dalam keterangannya ini juga digunakan dalam perlawanan ya oleh pasukan Padri. Oke, sekian saja jalan-jalan saya di Museum Tuanku Imam Bonjol melihat beberapa peninggalan-peninggalan senjata pada Perang Padri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.